Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mutiara Iman yang dirahmati Allah, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik. Saudara, ibadah haji sering dipahami sebagai perjalanan fisik menuju tanah suci. Persiapan berbulan-bulan dilakukan mulai dari kesehatan, biaya, hingga administrasi. Namun ada satu hal yang justru sering terlewat, yaitu persiapan hati. Padahal dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa yang sampai kepadanya bukanlah sekadar fisik atau ritual, tetapi ketakwaan dari dalam diri kita. Haji bukan hanya perjalanan menuju Mekah, ia adalah perjalanan kembali kepada Allah, perjalanan meninggalkan dosa, memperbaiki diri, dan meluruskan niat. Lalu bagaimana seharusnya kita mempersiapkan hati sebelum berangkat ke tanah suci? Apa saja hal yang perlu dibersihkan, diluruskan, dan dikuatkan? Kita akan bahas dalam episode Mutiara Iman kali ini. Untuk membahas tema kita kali ini, sudah hadir dalam kesempatan kali ini Ustadz Saifullah Hudi, SPDI, Penyuluh Agama Islam, Kemenak Jember. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fia. Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih sudah kembali hadir di Mutiara Iman. Cerah sekali rasanya. Mudah-mudahan bahagia selalu. Amin, amin, nah, Ustadz, amin. ini tema kita soal haji, di mana sebentar lagi kita akan masuk bulan haji. Betul. Sepertinya banyak dari kita yang memahami ketika seseorang berangkat haji itu yang selalu menjadi perhatian adalah kesiapan fisik, administrasi, itu saja. Tetapi ada hal yang justru sangat menentukan, yakni kesiapan hati. Nah, menurut Ustadz Saifullah Hudi, bagaimana, sejauh apa pentingnya kita soal mempersiapkan batin sebelum akhirnya memutuskan untuk berangkat menunaikan ibadah haji? Monggo, Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Fia. Ya, apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Fia terkait dengan persiapan hati menuju ibadah haji. Itu sangat penting dan harus kita lakukan dalam rangka sesuai dengan firman Allah bahwasannya wa atimmul hajja wal umrata lillah. Jadi haji dan umrah itu harus semata-mata karena Allah. Jadi kalau bisa diibaratkan kartu itu kartu XL. Ekstra lillah. Ekstra lillah. Karena Allah. Jadi harus karena Allah. Harus meluruskan niat semata-mata karena Allah. Kenapa harus diluruskan niatnya? Karena hadis Nabi juga menyampaikan innamal a'malu binniyat. Bahwasanya segala sesuatu tergantung dari niatnya. Kalau niatan kita untuk berhaji semata-mata karena ingin disebut Pak Haji ataupun Bu Haji, nah, itu sudah salah kaprah. Sehingga tidak didapatkan apa yang dinamakan dengan haji nantinya. Sehingga ada proses-proses yang harus kita siapkan dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Yang pertama, menata niat. Menata niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah menata karena Allah, maka ibadah yang kita lakukan akan menjadi ringan. Ringan sekali dan segala ujian-ujian akan terlampaui. Karena di situ karena Allah. Ekstra lillahi ta'ala. Jadi kalau sudah ekstra lillahi ta'ala, insya Allah apapun yang kita laksanakan akan berujung kepada kebaikan-kebaikan. Dan haji ini adalah sesuatu yang sangat bermakna sekali. Terutama mereka harus mengorbankan hartanya, kemudian harus dengan kesabaran, kemudian akan melakukan ketaatan kepada Allah. Dan di situ juga ada persatuan antara umat beragama yang ada di situ. Sehingga perlu yang rasanya harus menata niat yang pertama. Kemudian ada berapa juga yang harus dilakukan ketika kita melaksanakan ibadah haji itu adalah taubat dulu. Atau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang itu melakukan ibadah haji itu awalnya mungkin biasa-biasa saja. Ketika mereka melaksanakan apa yang dinamakan ikhtiarnya berupa taubat, maka yang akan didapatkan adalah kesejukan. Jadi dengan taubat ini akan merasa bahwasannya kita itu betul-betul milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang menjadi kendala di Mekah Madinah nanti akan terlewatkan. Kemudian ada istilahnya itu dengan haji kita akan melakukan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Mekah Madinah itu kita akan melakukan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau boleh saya ibaratkan, kalau tadi XL,
kalau melakukan komunikasi dengan Allah pakai kartu Telkomsel. Jadi Telkomsel itu terus lakukan komunikasi selalu dengan Allah. Masya Allah. Jadi, kalau sudah terus melakukan komunikasi selalu dengan Allah, maka yang dilakukan di tanah suci mereka akan selalu beribadah bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain, hanya beribadah bertakarrub kepada Allah, menyesali apa yang pernah dia lakukan. Kemudian memfokuskan, karena saya sudah mengorbankan harta, kemudian meninggalkan keluarga, harus saya betul-betul fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena haji itu sesuatu yang sangat didambakan oleh semua manusia, dan bertahun-tahun katanya Mbak Fia tadi untuk menunggu saatnya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang haji langsung dipanggil oleh Allah tanpa antri umpamanya. Itu karena memang rezekinya beliau. Ada berapa? Di antaranya mungkin seperti petugas haji, ya, itu juga masuk di situ. Tapi kalau orang-orang yang biasa reguler, itu tentu memerlukan waktu yang begitu lama. Oleh karena itu, penting rasanya kita berikhtiar dengan melakukan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa yang saya sampaikan tadi, terus melakukan komunikasi dengan Allah, bertakarrub kepada Allah sehingga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya, tentu ibadah haji ini kan perlu ilmu. Jadi perlu ilmu. Kalau tanpa ilmu mungkin kita kesulitan meraba-raba. Bisa dengan melakukan mendengarkan arahan dari para ulama ataupun mengikuti manasik haji dan lain-lainnya. Itu yang mungkin sangat penting sekali untuk kita lakukan sehingga haji yang kita lakukan nanti akan berdampak kepada kebaikan-kebaikan. Ada peningkatan-peningkatan setelah melaksanakan ibadah haji. Karena ketika kita melaksanakan ibadah haji, tidak ada dampak yang signifikan, terutama dampak kebaikan, maka ibadah haji yang kita lakukan menjadi sia-sia. Jadi rugi biaya, rugi waktu, rugi tenaga, dan banyak sekali yang kita rugikan. Karena itu, di haji itu perlu suasana hati yang bersih. Hati yang bersih. Makanya di tradisi masyarakat desa mungkin ketika akan melakukan ibadah haji, persiapan mereka juga meminta maaf kepada saudara, tetangga. Kenapa? Karena itu perjalanan suci. Perjalanan suci dan akan menghadap Rabbul Izzati. Menghadap orang-orang yang suci juga dan akan berkunjung ke rumah Allah. Di situ perlu kesucian hati. Di antaranya tadi minta maaf, kemudian bertaubat, banyak istighfar, dan lain-lainnya. Tentu kebaikan-kebaikan yang dilakukan harus sering kita terapkan sehingga apa yang menjadi tujuan haji, persiapan-persiapan tadi akan membantu mereka yang akan melaksanakan ibadah haji. Masya Allah. Ada dua akronim yang sangat menarik dari pemaparan Ustadz, yakni XL dan Telkomsel. Ekstralillah dan terus melakukan sesuatu lakukan komunikasi. Telkomsel tadi. Baik Ustadz. Soal haji, Ustadz berkali-kali tadi menyampaikan ini adalah perjalanan suci. Perlu hati yang bersih, perlu taubat, bahkan meminta maaf sebelum kita berangkat haji. Nah, tetapi rasanya di era sekarang, haji dan umroh ini rasanya menjadi gaya hidup yang sangat digemari oleh masyarakat. Karena dengan umroh ataupun haji kita punya status sosial, dipanggil Pak Haji atau Bu Hajah tadi begitu. Bahkan ada yang sampai memaksakan diri hingga pinjam uang untuk bisa berangkat ke tanah suci melakukan ibadah umroh ataupun haji begitu. Apakah ini tepat untuk dilakukan Ustadz? Bukankah hukum untuk bisa melakukan atau menunaikan ibadah haji adalah syaratnya harus mampu? Tidak boleh memaksakan. Bagaimana menurut Ustadz? Baik, jadi terima kasih Mbak Fia. Jadi ada di surat Ali Imran itu disampaikan oleh Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi Allah mewajibkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji kepada yang mampu. Kepada yang mampu. Jadi mampu ini baik secara finansial dan juga secara fisik pastinya. Kemudian, tetapi kita harus melihat ada kondisi kadang-kadang mampu di sini bisa dikatakan, kan haji ada yang menyatakan ada tiga macamnya. Nah, kadang haji itu karena
nasabnya bagus. Jadi 3N. Nasabnya bagus, memang dari atasnya mereka kaya. Baik. Sehingga ketika biaya satu kursi saja gampang. Itu memang dimudahkan oleh Allah. Ada yang nisab. Haji nisab itu karena mereka memang mengumpulkan dari awal supaya saya bisa berhaji. Ya. Jadi dengan banting tulang, nyelengi, nabung, itu dalam rangka supaya dapat membayar kursi itu. Yang terakhir itu haji nasib. Karena nasibnya bagus. Kadang ada yang memberangkatkan, ada yang mengajak. Itu juga dikatakan mampu. Ketika sudah mampu secara finansial dan fisik, kemudian yang tadi niatannya kemudian diselewengkan. Karena ketika haji itu kita harus fokus ke tujuannya. Saya ingin berkunjung kepada Allah, apa hanya wisata religi? Ya. Kalau yang dilakukan hanya wisata religi, apa yang saya sampaikan tadi, sia-sia haji. Apalagi sampai berhutang. Baik. Dalam rangka untuk mencari gelar saja. Jadi di situ tidak boleh hanya mencari gelar saja. Jadi apa yang menjadi niatan kita haji ke Baitullah bukan mencari gelar. Jadi harusnya diniatkan ekstra lillahi ta'ala seperti itu. Padahal ada satu fun fact ya Ustadz, kalau misalkan gelar haji itu hanya berlaku di Indonesia, benar? Betul. Sebuah tradisi yang sebenarnya ingin membelokkan bagaimana niat kita untuk bisa lurus begitu ya? Iya, betul. Untuk mengejar status sosial tadi. Nah, semakin menarik pembahasan kita Ustadz, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Saudara tetaplah bersama kami, Mutiara Iman akan segera kembali.